Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di pagi hari ini di tanggal 27 Desember 2021 dalam renungan pagi kita untuk hari ini. Dan judul renungan kita di pagi hari ini yaitu karena kita layak, kita akan berjalan dengan pakaian putih. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk berkat pertama yang hendak kami terima, yaitu firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, pekabaran kita di pagi hari ini 27 Desember 2021 yaitu karena kita layak, kita akan berjalan dengan pakaian putih. Wahyu 3 ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Sekali lagi Wahyu 3 ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Wahyu 3 ayat 4. Apabila sebagai pemenang kita akan berpakaian putih, Tuhan akan mengakui kesetiaan kita. Justru sama seperti pada zaman jemaat Kristen mula-mula ketika dia mengakui di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dan kita pun akan berjalan besertanya dengan pakaian putih, karena oleh perantaraan korban pendamaiannya itu, kita pun diperhitungkan layak. Mengingat semua janji yang menguatkan ini, betapa tekun kita harus berjuang untuk menyempurnakan tabiat yang akan menyanggupkan kita berdiri di hadapan anak Allah. Hanyalah mereka yang berpakaian jubah kebenarannya yang akan dapat mempertahankan kemuliaan hadiratnya apabila dia kelak kelihatan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berarti besarlah maknanya menjadi seorang pemenang. Segala serangan musuh dan semua perwakilannya yang jahat harus dilawan dengan tegas. Setiap saat kita harus berjaga-jaga. Tidak sesaat pun kita boleh kehilangan pandangan akan Kristus dan kuasanya untuk menyelamatkan pada masa pencobaan. Tangan kita harus ditaruh dalam tangannya agar kita boleh dikuatkan oleh kuasa keperkasaannya. Jikalau engkau duduk di meja Kristus dan bersantap di semua persediaan yang telah disediakannya pada perkawinan anak domba itu, engkau harus memiliki pakaian khusus yang disebut pakaian perkawinan, yaitu jubah putih kebenaran Kristus. Setiap orang yang memakai jubah ini berhak masuk ke dalam kota Allah. Dan jika sekiranya Yesus tidak begitu rindu supaya engkau memiliki tempat di dalam kediaman di mana Dia telah pergi menyediakannya bagi mereka yang mengasihinya, tentulah Dia tidak menyediakan hal ini dengan biaya yang besar baginya, agar engkau boleh bersuka cita dan duduk pada mejanya dan menikmati kediaman di mana Dia telah pergi sediakan bagi keluarga tebusannya. Jadi saudara, ingat sekali lagi, kita tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci di atas dunia ini. Tetapi memasuki surga perlu kekudusan, perlu kesucian. Tidak ada orang yang berdosa yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Artinya bahwa kalau kita dalam keberdosaan kita tidak mungkin selamat. Itulah sebabnya di sisi lain juga kita tidak mungkin sempurna dalam ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Kita membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan jubah kebenarannya yang harus dipakaikan kepada kita. Jubah putih kita tidak layak untuk kerajaan sorga. Hanyalah jubah putih Yesus yang dipakaikan kepada kita. Saudara boleh lihat sebagai contoh warna putih. Mungkin warna putih kemeja
dan warna putih dinding atau warna putih papan whiteboard tidak akan sama putihnya. Kita juga tidak dapat membanding warna putih baju kita dengan warna putih baju orang lain. Pasti tidak akan sama warna putihnya. Artinya putih, tetapi tidak akan sama putihnya. Nah, putih yang kita butuhkan, jubah putih yang kita perlukan adalah bukan jubah warna putih kita, tapi jubah putih Yesus Kristus. Yesus yang tanpa dosa, tetapi dia mengambil rupa manusia. Dia berkorban untuk kita, mati untuk kita. Maka jubahnya yang layak dipakaikan kepada kita. Apapun yang dapat kita lakukan, upaya apapun, tidak mendatangkan keselamatan bagi kita. Semua itu adalah respons kita untuk menerima, untuk merespons cinta Tuhan, cinta Yesus kepada kita. Tidak ada andil sedikit pun untuk keselamatan kita. Keselamatan kita hanyalah karya Yesus Kristus. Ingat tadi saya sudah katakan kita perlu sempurna untuk masuk surga. Tetapi apapun besar upaya kita untuk mendapatkan kesempurnaan itu, hanya di dalam Yesus saja kita bisa mencapainya. Ingat bahwa di hadapan Bapa, Yesus menutupi ketelanjangan, keberdosaan kita. Tetapi ketika dia melihat kita, dia melihat keberdosaan kita. Jadi di hadapan Bapa, yang Bapa melihat adalah anaknya yang telah membungkus kita, yang telah menjamin kita untuk keselamatan. Itulah sebabnya saudara, jangan hidup jauh dari Yesus. Kalau kita hidup jauh dari Yesus, Bapa akan dengan kentara melihat kita. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Yesus, kita berlindung di balik Yesus. Yang Bapa lihat adalah Yesus. Jadi kalau Bapa melihat kita, dia melihat Yesus. Dan dia menyatakan kita sempurna karena Yesus. Tuhan akan memberkati kita sehingga kita pada suatu kali nanti akan berjalan dengan pakaian putih. Ingat, itu bukan pakaian kita, tapi itulah pakaian Yesus yang dipakaikan kepada kita, sehingga kita layak untuk kerajaan sorga. Inilah menjadi doa dan harapan kita hari ini, dan juga harapan kita ke depan sampai kita boleh bertemu dengan Yesus kelak kedatangannya yang kedua kali. Kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih khususnya untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Kami telah nikmati. Biarlah pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dan Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini. Dalam semua aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. 4 hari lagi, kurang lebih kami akan meninggalkan tahun yang 2021, tahun yang lama. Kami akan masuk di tahun yang baru. Tuhan akan memberkati kami sehingga kami boleh tuntaskan semua aktivitas di tahun yang lama tinggal beberapa hari ini. Ketika memasuki tahun yang baru, ada semangat yang baru. Walau ada tantangan yang baru, tapi kami percaya perlindungan Allah ajaib bagi kami tahun ini terus menjadi bagian kami sampai Maranatha. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberkati saudara dalam semua aktivitas hari ini. Shalom.